kita sudah sering berusaha untuk membuat mereka marah, tapi dia tidak berusaha dan dia tidak marah terhadap kita gitu ya. Artinya adalah singkatnya gue mau bilang, orang tua dalam hal ini ayah sudah lebih dulu memahami kita, mengalah untuk hidup kita. Kenapa tidak sekarang kita yang sudah besar, yang sudah berhasil dibesarkan, justru tidak melakukan hal yang sama, yaitu adalah mencoba memahami mereka. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, kali ini gue mau sharing tentang bagaimana mahasiswa harusnya tetap respect, tahu cara berkomunikasi yang baik dengan seorang ayah ya. Jadi ini sebenarnya berawal dari kita punya curhatan ya, mahasiswa sering curhat. Terlebih lagi bagaimana ketika mereka memiliki perbedaan cara berpikir ya, ada beberapa keputusan yang misalnya berseberangan antara mereka dan ayahnya gitu ya. Namun sering juga gue mendapatkan mahasiswa justru punya temperamen yang berlebihan. Pada akhirnya ini merugikan dirinya dan juga pastinya mengecewakan orang tuanya. Terlepas bagaimanapun juga gue nggak tahu bagaimana sosok seorang ayah di keluarganya mereka. Namun penting buat gue sebagai seorang dosen ya, mengingatkan kembali kepada teman-teman mahasiswa bagaimana kita harusnya tetap respect sama orang tua, dalam hal ini ayah. Karena ada begitu banyak poin-poin penting yang sudah dilakukan seorang orang tua, dalam hal ini ayah, untuk hidup kita sampai kita menjadi pribadi yang seperti sekarang, yang kaya akan pengetahuan, terlebih lagi yang mampu, yang memiliki banyak kemampuan-kemampuan. Baik teman-teman, seperti apa pembahasannya? Namun terlebih dahulu jangan lupa juga untuk berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Seperti apa teman-teman pembahasannya? Check it out. Nah baik teman-teman, jadi sebelum kita membahas juga lebih jauh, gue perlu mengingatkan kembali bagaimana sih sebenarnya cara berpikir dan bekerja seorang ayah gitu ya di dalam keluarga. Karena di posisi sekarang gue juga menjadi seorang bapak tuh buat anak gue ya. Memang pemikiran atau kesimpulan gue tentang seorang bapak ini berbeda ketika gue belum punya anak ya, sudah menikah dan belum punya anak, dan ketika gue memang sudah menikah dan punya anak ya. Artinya gue banyak tersadarkan gitu bahwa seorang ayah itu mereka punya cara berpikir, cara mereka berkorban agak sedikit berbeda dengan seorang ibu ya. Kalau ibu itu kelihatan banget kasihnya gitu ya, sangat bisa kita rasakan dengan jelas dengan mata kita melihat. Nah beda dengan seorang ayah. Kalau seorang ayah ya dia memang cenderung lebih suka bersembunyi itu di balik jasa besarnya ya. Rata-rata seorang ayah ketika contohnya dia sudah bekerja sangat keras, sangat capek suatu hari, dan biasanya ketika seorang anak atau istri gitu ya, terutama anak lah karena pembahasan kita sekarang adalah mahasiswa nih terhadap ayah, mereka bertanya gitu ya, gimana papa hari ini? Walaupun dibilang capek gitu ya, seorang ayah itu kan berusaha untuk menyembunyikan, bahkan menjawabnya pun dengan tidak. Dan yang lebih hebatnya ketika memang diajak bermain sama anaknya, cenderung seorang ayah itu bisa menyembunyikan rasa letih, rasa capeknya, lelahnya kerja seharian hanya untuk supaya anaknya ini bisa sangat-sangat senang ketemu dengan dirinya tuh ya. Ini cara-cara kerja seorang ayah, termasuk kesedihan mereka kalau seandainya jauh dari anaknya. Nah jadi banyak sekali orang tua tuh, dalam hal ini ayah, mereka lebih sering meneteskan air mata ketika kangen, tapi di depan anaknya dia akan berusaha untuk tidak menangis sedikit pun ya. Dia akan menunjukkan sisi ketegarannya. Kalau pengalaman gue secara pribadi dulu di kapal ya, jadi pada saat gue di kapal gue pernah dioperasi dan harus balik ke darat,
tapi gue sempat ngalamin operasi di kapal dan di darat di Spanyol pada saat itu. Nah, hanya saja pada saat gue sampai di bandara Soekarno-Hatta, Bapak sudah berangkat dari Tanjung Pinang ke Jakarta jemput, ya. Bapak sudah menjemput dan ya sampai di bandara dia kelihatan tegar dan bahkan dia bertanya gitu ya, "Mana sehat kau nak? Ya, baik-baik aja, balik kita." Balik ya. Gue secara pribadi pada saat itu merasa jadi kayak beban gue berkurang tuh. Ya, seharusnya kesakitan gue pada saat operasi ketika orang tua memperlihatkan sisi dia tidak cemas, dia percaya bahwa kita akan sembuh, itu menjadi modal, itu menjadi kekuatan tersendiri tuh. Padahal setelah sampai di rumah keluarga di Jakarta, ya cerita gitu abang gitu ya, abang gue yang memang juga di Tanjung Pinang, dia cerita bahwa ketika Dek pada saat Bapak di rumah mengetahui bahwa David sakit operasi, nah dia langsung seperti orang gila gitu ya. Bapak seperti seorang gila, dia berteriak ya sambil menangis gitu ya, sambil memukul-mukul dinding gitu. Dianya menangis berteriak, ya kenapa Tuhan harus anakku ini, dia masih muda. Kalau kau memang mengizinkan penyakit itu ada tubuhnya, biarkan saja aku gitu. Jadi dia sambil menangis, sambil memukul-mukul tembok gitu ya. Ya intinya gue mau bilang bahwa dia berhasil menyembunyikan sebenarnya rasa sakit dia mendengar anaknya sakit gitu ya, operasi, dan dia berhasil membuat anaknya kuat lagi gitu ya untuk bisa sembuh dari penyakitnya gitu. Nah, ini menjadi kekuatan tersendiri buat gue ketika memang dipercaya sama Tuhan untuk menjadi seorang bapak untuk anak-anak gue gitu. Sekarang anak gue 2 gitu ya, dan gue nggak mau menyia-nyiakan waktu dengan mereka. Jadi seperti apapun rasa capek, seperti apapun banyak benturan di kantor misalnya, atau misalnya beberapa tugas-tugas gue yang belum bisa terselesaikan saat itu, gue akan meninggalkan itu di kantor, dan ketika gue balik gue harus seceria mungkin. Capek seperti apapun gue harus menemanin ya anak-anak gue ya, apalagi kalau misalnya memang sudah larut malam dia menunggu sampai kita datang, dia menjemput dari pagar ya, dan itu memang kita jadi lebih bersemangat lagi. Jadi buat pemikiran seorang ayah, tak adalah yang lebih penting memang dari anaknya, dia akan total tuh ya. Bahkan banyak seorang ayah yang memang mencari pendapatan lain yang tidak diketahui oleh istrinya dan anaknya. Yang penting dia bisa bawa uang tuh ya, usahakan dia pendapatan yang halal sifatnya. Nah, jadi buat teman-teman mahasiswa di sini gue perlu mengingatkan kembali, seandainya pun, nah jadi kalau contohnya kan mahasiswa tuh pernah salah satu orang mahasiswa gue curhat bahwa dia kecewa sama bapaknya karena memang berbeda pendapat tuh untuk memilih tempat kuliah gitu. Jadi anaknya pinginnya berwirausaha, tapi bapaknya pingin dia tetap kuliah gitu. Jadi kekecewaannya dia sempat mengasingkan diri, artinya menjauhi dari seorang bapaknya. Gue hanya bisa menyarankan sebenarnya, ayo teman-teman mahasiswa, ketika kita berbeda pendapat dalam hal apapun sama orang tua kita, percayalah dulu waktu kecil kita tuh sudah lebih dulu rewel ke mereka, tapi mereka mengalah buat kita ya. Kita sudah sering berusaha untuk membuat mereka marah, tapi dia tidak berusaha dan dia tidak marah terhadap kita gitu ya. Artinya adalah, singkatnya gue mau bilang, orang tua dalam hal ini ayah sudah lebih dulu memahami kita, mengalah untuk hidup kita. Kenapa tidak sekarang kita yang sudah besar, yang sudah berhasil dibesarkan, justru tidak melakukan hal yang sama, yaitu adalah mencoba memahami mereka ya. Jadi memahami di sini bukan berarti kita harus meninggalkan apa yang menjadi keinginan kita ya, tapi berusaha untuk tidak menjadi pribadi yang terlalu idealis. Kita punya mimpi, cita-cita bisa ditaruh di belakang ya. Kita dahulukan dulu kebaikan untuk kebahagiaan orang tua kita ya.
Jadi gue berpikir bahwa ya selagi orang tua itu masih sehat, kita harus bisa total tuh memberikan yang terbaik. Nanti kalau udah berkeluarga agak berbeda, pastinya kita harus memperhatikan dulu nih keluarga kita gitu ya, tanpa juga mengesampingkan mereka, tapi sudah beda caranya gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa, kalaupun saat ini kalian pernah gitu ya melakukan hal yang salah terhadap orang tua, baik dari mengambil keputusan, baik juga dari segi berbicara, ini adalah momen dimana kita selagi mereka masih sehat dan mereka masih bugar, kita harus memberikan bukti bahwa ini loh Pak hasil dari didikanmu gitu ya. Ini loh Pak bahwa anakmu sekarang sudah berubah menjadi lebih baik dan mendapat pengakuan dari orang lain. Itu semua karena adanya peran dari Bapak gitu ya, karena didikan dari Bapak ya. Jadi teman-teman mahasiswa atau mahasiswi, kita harus mau tuh berani untuk mengatakan kepada Bapak kita ya, bahwa Bapak, kita bisa sampai di titik sekarang, kita bisa berhasil, itu semua karena semangat yang kita bisa lihat dari Bapak. Itu mereka akan sangat-sangat senang sekali itu ya. Seorang ayah, dia kita tahu tidak kenal rasa capek, kadang waktu pun dilawan hanya untuk membahagiakan anaknya. Dan ketika anaknya berhasil, justru itu yang diingatkan kepada mereka. Dia pasti akan sangat senang-senang sekali ya, bahwa Pak, aku tuh bisa seperti sekarang karena aku meniru Bapak ya. Ketika itu kita bisa katakan, dan memang benar-benar kita meniru dari mereka, itu di hatinya pasti rasa senang itu sudah tidak bisa diukur lagi itu ya. Jadi teman-teman, manfaatkan momen-momen terbaik kita selagi bersama seorang ayah. Jangan juga kita terlalu karena kita sudah S2, kita sudah S3, cara kita berpikir kita merasa sudah yang paling hebat, sudah paling benar. Memang mungkin kita benar saat itu ya, tapi menurut pendapat gua, kalaupun kita melihat orang tua kita salah dan kita benar, kita tidak perlu terlalu semangat untuk memojokkan mereka, terlalu membuktikan kesalahan mereka. Kita harus tahu cara-cara bersikap yang baik terhadap orang tua. Bukti kalau kita sudah S2, S3 itu bukan diukur dari kepintaran kita itu, tapi cara kita merespon sesuatu. Kalau kita bersikap atau berperilaku sopan, penuh respect sama orang-orang yang sudah tua, dalam hal ini orang tua kita, nah ini akan menjadi ukuran seberapa tinggi sebenarnya ilmu kita ya. Kalau orang tuh bilang akhlak mendahului itu yang namanya ilmuwan gitu ya. Jadi ayo teman-teman, kita harus bisa nih membahagiakan mereka juga. Membahagiakan mereka juga tidak perlu tuh dengan cara-cara yang berlebihan. Sebenarnya dengan memberikan kabar baik, tidak memberikan kabar-kabar semacam yang buruk ya. Kita bersikap seperti ini di tempat kita bekerja ya, tidak mengecewakan mereka lah intinya. Itu saja sudah menjadi sebuah kado buat mereka, sebuah oleh-oleh yang sangat mereka harapkan. Nah jadi teman-teman, gue berharap teman-teman mahasiswa dan mahasiswi punya quality time yang baik sama orang tua. Apabila orang tua itu masih sehat ya, kita harus tetap memberikan mereka kebahagiaan-kebahagiaan yang lebih lagi ya. Jadi jangan pernah kita sia-siakan waktu kita buat mereka. Jangan juga kita merasa bahwa di sana ada abang gua yang jaga, di sana ada kakak gua, di sana ada adik gua, jadi gua merasa sudah cukup lah, sudah mereka yang menjaga. No, ayo kita harus mengambil sikap yang baik. So seandainya orang tua itu sedang sakit-sakitan ya, kalau gue lihat beberapa tetangga gitu ya, itu adalah momen terbaik buat kita untuk bisa memberikan yang terbaik juga selagi mereka masih hidup ya. Total lah, kalau dulu mereka memandikan kita ya, saatnya kita yang memandikan mereka. Dulu misalnya ya mereka memberikan atau menyuapin kita makan, saatnya kita yang menyuapin mereka ya. Sebelum tidur biasanya kita yang menggarut punggung anak kita ya. Artinya dulu orang tua kita yang menggarut badan kita sebelum kita tidur ya. Saat ini kita yang berusaha untuk membuat mereka tertidur
nyaman gitu ya, pulas. Jadi tidak ada artinya kita punya harta, posisi yang hebat kalau pada akhirnya ketika orang tua kita sedang sakit atau misalnya sedang sehat sekalipun, kita tidak punya yang namanya atau memberikan waktu kita buat mereka. Dan menurut gua itu sebuah kesia-siaan. Jadi jangan juga kita terkaburkan dengan sesuatu yang sifatnya aset atau material. Yang lebih baik adalah ketika kita memang tahu ya membalas budi orang tua kita, terlebih lagi kita bisa memberikan rasa bahagia buat hidup mereka selagi mereka masih ada. Nah, jadi teman-teman jangan juga terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Artinya sering mahasiswa itu salah. Mereka merasa bahwa ketika seorang bapak atau seorang ayah bersikap dingin saja terhadap sesuatu yang mereka ceritakan, bahwa orang tua ini tidak tertarik dengan cerita mereka. Ya, percayalah sama gua bahwa no, itu adalah cara berpikir seorang ayah, di mana mereka itu berpikir mereka akan berusaha mencari jalan keluar terbaik buat anak-anaknya, buat putrinya, buat putranya. Ya, tapi ya mereka terkadang mengetahui itu seperti ya sumber daya apa yang gue punya, apa kekurangan gue gitu loh. Dan gue berusaha untuk tidak mengeluarkan sepatah kata yang sifatnya membuat anak-anak gue jadi tidak bersemangat lagi gitu ya, atau melemahkan semangat mereka gitu ya. Nah, jadi prinsip seorang ayah, dia selalu berusaha menyembunyikan ya apapun pengorbanan yang sedang dia susun dan yang memang sudah dikerjakan olehnya gitu loh. Ini yang memang jarang diketahui banyak anak-anaknya ya. Anak-anaknya cenderung menyimpulkan dari apa saja yang mereka lihat, apa saja yang bisa mereka saksikan langsung dari seorang ayah, padahal yang mereka saksikan itu sebenarnya adalah seorang ayah yang sedang menyembunyikan ya usaha mereka untuk membahagiakan anaknya. Ya, kalaupun mereka berusaha untuk berkomunikasi dan memiliki intonasi yang sedikit keras, sebenarnya mereka diingatkan sama ingatan-ingatan di mana mereka membesarkan anak ini, dan mereka berharap anak ini juga mau mendengarkan. Ya, jadi tidak perlu untuk mencari benar salah terlebih dahulu ketika kita harus komunikasi sama seorang ayah. Yang paling penting adalah bagaimana kita harus belajar memahami mereka, karena dari dulu semasa kita masih kecil mereka sudah memahami kita. Dari dulu mereka sudah berkorban untuk kita ya. Dan dengan di posisi kita seperti sekarang yang sudah lebih, yang pastinya kaya akan pengalaman, kaya akan pengetahuan ya, kita harusnya bisa lebih memahami mereka. Nah, baik teman-teman, gue pikir itu saja sharing kita untuk materi kali ini. Gue berharap teman-teman mahasiswa, mahasiswi, saatnya teman-teman mulai bisa belajar tentang bagaimana menyimpulkan tentang perilaku, cara berkomunikasi, cara berpikir seorang ayah kita. Jadi jangan serta-merta ketika kita punya perbedaan, kita punya pengambilan keputusan yang cenderung bertolak belakang, kita langsung menganggap bahwa ini sebuah hal yang perlu diluruskan dengan cara memilih keputusan-keputusan atau pemilihan kata yang kurang enak gitu ya dengar sama orang tua kita, ayah kita. Percayalah, gue hanya mau bilang orang tua juga berusaha memberikan yang terbaik buat anak-anaknya sampai mereka besar sekalipun ya. Jadi tidak akan pernah ada kata selesai untuk kasih seorang ayah buat anak-anaknya, dan mereka selalu berusaha. Yang paling penting ini ya, mereka selalu berusaha untuk menyembunyikan apapun yang sudah mereka korbankan untuk setiap jeripaya mereka terhadap anak-anak mereka. Dan mereka kalaupun ada kesedihan, mereka akan juga berusaha menyembunyikannya. Ini adalah tipe seorang ayah pada umumnya. Semoga saja mahasiswa mulai memahami dan fokus bagaimana tetap respect dan berusaha membahagiakan orang tuanya selagi mereka masih hidup. Baik teman-teman, gue pikir itu saja sharing untuk kali ini. Dan jangan lupa juga tetap berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke teman-teman, subre. Thank you very big and God bless you all. Ow.